Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Askia Zafira Dahlan dari Program Studi Pendidikan Fisika 2021 dengan NIM 13026210117. Pada video kali ini kita akan membahas tentang spektrum atom. Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya. Nah teman-teman, pasti kalian pernah melihat yang namanya pelangi. Tapi pernahkah kalian berpikir apa sih itu warna-warni pada pelangi yang sering kali kita lihat? Nah, jadi warna-warni yang ada pada pelangi itu merupakan spektrum atau biasa kita sebut sebagai spektrum kontinu. Tapi, mengapa ya pelangi dianggap sebagai spektrum kontinu? Ketika sinar matahari melewati sebuah prisma, maka panjang gelombang yang berbeda akan membelok pada sudut yang berbeda pula. Dari peristiwa tersebut dihasilkan 7 warna yang memiliki 7 radiasi yang berbeda serta panjang gelombang yang berbeda, yang dapat kita sebut sebagai spektrum. Spektrum cahaya kontinu adalah spektrum yang berisi semua panjang gelombang dalam rentang tertentu tanpa celah atau jeda. Jenis-jenis spektrum terbagi menjadi dua, yaitu spektrum kontinu dan spektrum garis. Yang pertama yaitu spektrum kontinu. Kita dapat mengambil contoh sebagai warna pelangi yang menghadirkan 7 warna. Yang pertama, tidak adanya garis batas yang jelas antar warna. Yang kedua, warnanya sebagian tumpang tindih. Dan yang ketiga, warna-warnanya tidak dipisahkan oleh garis. Nah, dari pembahasan ini kita dapat mengetahui mengapa ya warna-warna pelangi yang kerap kali kita lihat dapat disebut sebagai spektrum kontinu. Yang kedua yaitu spektrum garis. Berbeda dengan spektrum kontinu, spektrum garis hanya menghadirkan beberapa warna yang dapat terlihat pada layar. Jadi karakteristiknya yaitu garis yang jelas antar warna, yang kedua warnanya tidak tumpang tindih, dan yang ketiga warnanya dipisahkan oleh garis. Selama 150 tahun, percobaan emisi cahaya dari berbagai gas telah dilakukan di berbagai laboratorium fisika di Eropa. Beberapa fisikawan percaya bahwa percobaan ini akan menyingkap rahasia dari struktur atom. Seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Thomas Melville meneliti emisi cahaya dari berbagai pijaran gas. Melville menemukan bahwa spektrum cahaya dari gas panas yang terlihat melalui prisma itu tidak sama atau berbeda dengan spektrum cahaya padatan gas atau yang berpijar. Spektrum garis terbagi menjadi dua, yaitu spektrum atom absorpsi dan spektrum atom emisi. Nah, untuk melihat spektrum garis, kita bisa menggunakan alat khusus seperti spektrometer. Ketika gas atau uap dari suatu unsur seperti hidrogen diberi energi, misalnya dengan dialiri arus listrik, atom-atom di dalam gas itu akan tereksitasi. Artinya, elektron-elektronnya naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan cara melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Nah, cahaya yang dihasilkan hanya terdiri dari warna-warna tertentu saja, di mana spektrometer akan memisahkan cahaya-cahaya tadi menjadi garis-garis warna yang bisa kita lihat. Di alat aslinya biasanya digunakan difraksi. Pada salah satu deret spektral, yaitu deret Balmer, yang terjadi adalah ketika elektron tereksitasi, elektron berpindah dari tingkat energi kedua ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hal itu merupakan spektrum absorpsi. Setelah beberapa saat, elektron berpindah kembali dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju tingkat energi kedua dengan cara melepaskan energi foton. Nah, energi foton akan memancarkan warna-warna tertentu dengan panjang gelombang tertentu. Hal itu merupakan spektrum emisi. Jadi, jumlah, kekuatan, dan kedudukan yang tepat dari garis spektrum suatu unsur tergantung pada temperatur, tekanan, keberadaan listrik, medan magnetik, dan gerak dari sumber. Yang memungkinkan kita untuk memeriksa spektrum tidak hanya pada unsur yang terdapat dalam sumber cahaya, tetapi juga di sekitar keadaan fisiknya.
Sebagai contoh, seorang ahli bintang dapat menetapkan spektrum sebuah bintang yang mengandung atmosfer, apakah mendekati atau menjauh dari bumi, dan apakah unsur dalam atmosfernya terionisasi. Seorang siswa bernama Nisa melakukan percobaan dengan menyinari lampu pijar yang menghasilkan cahaya ke arah sebuah tabung yang berisi gas hidrogen panas. Ia kemudian mengamati spektrum cahaya yang terbentuk menggunakan spektroskop. Ternyata, pada layar spektroskop hanya terlihat beberapa garis warna tertentu saja. Jenis spektrum apakah yang diamati oleh Nisa dan apa yang menyebabkan terbentuknya spektrum tersebut? Mengapa yang terlihat hanya garis dengan warna tertentu saja? Jadi, ketika gas hidrogen dipanaskan, elektron dalam atom hidrogen menyerap energi dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau tereksitasi. Saat elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, mereka akan memancarkan energi dalam bentuk cahaya pada panjang gelombang tertentu, menghasilkan spektrum emisi yang terlihat sebagai garis-garis terang pada latar belakang gelap. Jadi, jawabannya adalah D. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar lebih lagi terkait spektrum atom hidrogen, yaitu de Rotballmer.